Anda mungkin memiliki sebuah kecenderungan untuk menolong sesama yang mengalami kesulitan. Tetapi, jika Anda tidak berhati-hati, Anda dapat mengucapkan atau melakukan sesuatu yang bisa membuat teman Anda merasa seolah dijatuhkan. Dengan mengingat hal ini, akan sangat berguna bagi Anda untuk mempelajari teknik-teknik efektif yang dapat digunakan ketika Anda menawarkan dukungan emosional untuk sesama. Video cara memberikan dukungan emosional ini akan terbagi dalam 3 bagian. Pastikan Anda menyaksikan semua seri video ini. Di bagian pertama ini, kita akan membahas tentang mendengarkan secara aktif. Mari kita mulai. Untuk mendengarkan secara aktif, ada 4 hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, berbicara di tempat yang tertutup. Sangat penting bagi Anda untuk memastikan bahwa orang yang membutuhkan dukungan Anda merasa nyaman untuk membicarakan masalahnya dengan Anda. Sebuah ruangan yang kosong yang tidak ada orang lain adalah pilihan yang baik jika memang ada. Namun, sudut ruangan yang kosong sudah cukup jika tidak ada ruangan kosong yang dapat dipakai. Pastikan untuk berbicara dengan suara yang rendah, apalagi jika Anda berada di sebuah ruangan bersama dengan beberapa orang lain yang bisa saja lewat di dekat Anda dan mendengarkan pembicaraan Anda. Sebisa mungkin kurangi hal-hal yang dapat mengganggu pembicaraan. Pilih tempat yang tenang tanpa gangguan televisi, radio, atau perangkat elektronik lainnya. Selain itu, pastikan untuk menghindari melakukan hal-hal lain seperti mengetik pesan atau melihat dompet ketika teman Anda sedang berbicara. Pilihan alternatif lainnya selain duduk di tempat tertutup adalah dengan berjalan-jalan dan berbicara. Daripada hanya duduk di satu tempat, Anda dan teman bisa pergi berjalan-jalan sambil berbincang. Ini akan membuat teman Anda merasa lebih nyaman dalam mendiskusikan masalahnya. Mendengarkan dengan aktif juga dapat dilakukan melalui sambungan telepon. Namun, penting untuk melakukannya ketika tidak ada gangguan. Yang kedua, bertanya. Anda dapat bertanya kepada teman Anda mengenai apa yang terjadi dan bagaimana perasaannya. Kuncinya di sini adalah meyakinkan ia bahwa Anda berada di sampingnya untuk mendengarkannya. Sangat penting untuk membuat teman Anda merasa bahwa Anda benar-benar tertarik mendengarkan apa yang hendak ia katakan, dan bahwa Anda sungguh-sungguh mau mendukungnya. Gunakan pertanyaan terbuka untuk membantu mengarahkan percakapan dan membuat diskusi. Pertanyaan terbuka yang baik dapat membuat Anda melihat sekilas apa yang dipikirkan oleh teman Anda. Pertanyaan Anda harus dimulai dengan kata-kata seperti bagaimana dan mengapa. Berikan pertanyaan yang akan memicu diskusi alih-alih jawaban satu kata. Beberapa contoh dari pertanyaan terbuka adalah, apa yang terjadi? Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Dan, bagaimana perasaan Anda setelah itu? Yang ketiga, dengarkan jawaban dari teman Anda. Lihat ia di saat ia berbicara dengan Anda dan berikan ia perhatian penuh. Ia akan merasa lebih dihargai jika Anda memberikannya perhatian yang penuh. Melakukan kontak mata itu penting agar teman Anda tahu bahwa Anda mendengarkannya. Akan tetapi, pastikan kontak mata dilakukan dengan tidak berlebihan. Berhati-hatilah agar Anda tidak hanya terus-menerus memandanginya. Gunakan bahasa tubuh yang terbuka serta bentuk sinyal nonverbal untuk memperlihatkan padanya bahwa Anda mendengarkan. Cobalah untuk mengangguk sesekali dan tersenyum ketika diperlukan. Selain itu, pastikan Anda tidak melipat tangan, karena gerakan ini mencerminkan sikap yang defensif, dan teman Anda mungkin tidak akan merespon postur tersebut dengan baik. Yang keempat, ucapkan kembali apa yang sebelumnya teman Anda katakan. Menunjukkan empati adalah komponen kunci untuk menolong seseorang sehingga membuatnya merasa didukung.
Untuk merefleksikan lebih banyak perasaan simpati, penting bagi Anda untuk mengerti dengan jelas apa yang coba dikomunikasikan oleh orang tersebut. Mengakui dan merefleksikan kembali padanya apa yang ia baru katakan adalah cara yang sangat baik untuk memastikan bahwa Anda mengerti. Ia juga akan merasa lebih diberikan dukungan dan lebih dimengerti. Jangan seperti robot yang hanya mengulangi perkataan teman Anda dengan kalimat yang persis sama seperti yang ia ucapkan sebelumnya. Ulangi dengan kata-kata yang berbeda, namun masih mengacu pada makna yang sama, agar percakapan lebih mengalir. Hanya pastikan bahwa di saat Anda mengulangi apa yang teman Anda katakan, Anda menggunakan kata-katanya. Anda dapat mengatakan sesuatu seperti, "Sepertinya Anda berkata," atau "Apa yang saya dengar adalah," atau pernyataan lainnya yang serupa. Ini akan membantunya untuk mengetahui bahwa Anda benar-benar mendengarkan. Jangan menyela teman Anda ketika ia tengah berbicara. Tunjukkan dukungan dengan memberikannya kesempatan untuk mengekspresikan apa yang ia pikirkan dan rasakan tanpa interupsi. Anda dapat merefleksikan kembali apa yang ia katakan hanya ketika ada jeda diam yang natural pada percakapan atau ketika sudah jelas ia menunggu umpan balik dari Anda. Ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengecam atau mengkritik teman Anda. Mendengarkan dan memperlihatkan empati tidak berarti Anda harus setuju dengan apa yang teman Anda katakan. Namun, lebih kepada menunjukkan bahwa Anda peduli dan apa yang ia lalui. Hindari berkata, "Sudah saya bilang sebelumnya akan seperti ini." Ini bukanlah hal yang terlalu besar. Hal ini tidak mungkin seburuk itu. Anda terlalu berlebihan. Atau komen-komen lainnya yang bernada kritis dan meremehkan. Tugas Anda pada masa-masa seperti ini adalah cukup menunjukkan dukungan dan empati. Demikianlah 4 hal yang harus Anda lakukan untuk mendengarkan secara aktif dalam seri video Cara Memberikan Dukungan Emosional bagian yang pertama. Sampai jumpa di bagian yang kedua.